Selamat pagi Ibu. Izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa S1 Kebidanan semester 3 dari Universitas Aisyah Pringsewu. Mohon izin Ibu, di sini kami datang memiliki maksud dan tujuan. Tujuan kami datang kemari adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah etika profesi kebidanan dengan mewawancarai seorang bidan yang telah memiliki tempat praktik mandiri bidan atau PMB dengan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Apakah Ibu berkenan dan bersedia Ibu untuk kami wawancarai? Oh iya, baiklah. Saya berkenan untuk diwawancarai. Baik Ibu. Untuk tempatnya, karena kami berjumlah 9 orang, ingin di sini saja atau kami mencari tempat yang agak luas Ibu? Nanti kita di tempat yang lebih luas ya. Nanti kita seperti kayak belajar kelompok aja, wawancara sambil seperti belajar bersama ya. Baik Ibu. Sebentar aja. Baik Ibu, ini ada teman-teman saya, izin perkenalkan diri. Saya Ria Sanamani, NPM 31008, dan itu teman saya Yang tadi dengan NPM 23 nama saya Alia Azumudri dengan nomor SPM 2301004. Saya izin perkenalan diri, nama Dia Rahmadianti dengan NPM 230107100. Saya Rizka Fitri dengan nomor NPM 238107096. Saya Fadila Ismaili dengan NPM 230107100. saya Arista Nanda dengan NPM 230107097. Saya Henry Atmi dengan NPM 230107099. Saya Rida Alfia sebagai kameramen dengan NPM 230107101. Ibu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mulai sekarang Ibu yang mungkin akan diajukan oleh teman-teman saya, mungkin satu orangnya itu satu pertanyaan. Bisa kita mulai sekarang Bu? Baiklah, silakan. Dimulai dari mana? Dari sini Ibu. Maaf Ibu, izin bertanya, apa saja dasar hukum yang mendukung praktik kebidanan di Indonesia dan bagaimana cara dasar hukum tersebut mempengaruhi kebijakan di PPND itu? Dasar hukum praktek kebidanan ya, sama kebijakan. Kalau dasar hukum yang saya pakai saat ini, selagi saya membuka praktek kemarin, itu menggunakan dasar hukum dari Permenkes ya, nomor berapa itu saya lupa, Permenkes dan Undang-Undang Kesehatan. Lalu saya juga mengikuti peraturan dari IDI setempat. Gitu. Terus kebijakannya sih menurut aku kebijakan dari Undang-Undang dan Permenkes itu sangat memudahkan kita membuka praktek ya. Kita diberikan kayak alat-alat yang harus kita siapkan, terus surat-surat dan surat izin apa aja yang harus kita siapkan, seperti STR, ijazah, dan yang pasti kayak rekom dari ibu-ibu setempat. Dimengerti? Terus Ibu, mengapa income choice dan income consent itu sangat penting dalam pelayanan kebidanan, dan bagaimana cara Ibu memastikan bahwa pasien tersebut benar-benar memiliki pilihan yang dimiliki? Nah, yang dipilih ya. Jadi informed consent dan informed choice itu penting banget Mbak. Informed consent itu tindakan persetujuan tindakan kita, dan informed choice itu adalah kalau kita mau melakukan tindakan kan harus dengan persetujuan pasiennya. Bagaimana cara saya tahu nih pasien itu tuh udah ngerti dengan apa pilihannya? Jadi saya tanya dulu lagi sama pasien. Jadi udah ngerti gimana nih caranya?
Misal saya memberikan pilihan untuk KB ibu yang udah akan nifas ya pas 40 hari misalnya. Ibu saya memberitahu KB nih, KB banyak KB. Misalnya dia milih, saya milih suntik 3 bulan aja biar gak lama produksi ASI gitu. Dia mau coba suntik 3 bulan. Saya harus tanya kembali, saya review. Tahu Bu, caranya gimana saya? Nanti disuntik vitamin. Berarti pasien kita dengan itu apa yang mau kita berikan ke dia dan tindakannya apa? Tanda tanya, diberikan suntikan. Untuk apa pentingnya? Terjadi hal-hal misalnya tidak diinginkan, itu kan masa Tuhan ya. Ada bengkak di bagian pantatnya. Kan pasien tahunya itu adalah malpraktek biasanya. Terus kalau ada yang nuntut, ya inform konsen itu sebagai pelindung kita. Ini loh, buktinya kalau dia setuju, tidak ada pemaksaan. Dan ini loh, dia tuh sudah memilih untuk disuntik. Kalau bengkak, nanti saya kasih tahu solusinya. Dikompres air hangat misalnya, begitu. Itu pentingnya untuk kita. Jadi jangan lupa inform konsen juga inform choice kalau ada pilihan. Tapi kalau ada tindakan yang bersalin, itu nggak perlu inform choice. Masa dipilih Bu dengan posisi gimana nih gitu enggak? Yang penting selamat. Jadi itu inform konsen yang bertujuan ya. Dia mau nanya seperti apa bentuk rekam medik yang dibuat dalam setiap kasus pasien dan bagaimana cara ibu untuk memastikan informasi itu kerahasiaannya agar tetap terjaga seperti itu ibu. Bentuk rekam mediknya ya, bentuk RM-nya. Kalau saya di sini bentuk RM-nya masih berbentuk manual ya, kertas dan kita tulis manual. Yang isinya RM itu tuh tanggal dan waktu dia datang sama tanggalnya, lalu anamnesa, keluhannya, sakitnya, dan tindakan, misalnya hamil, kita lakukan leopon, gitu misalnya, atau mau tanda-tanda persalinan, kita lakukan HT di situ. Lalu terapi itu pemberian obat dan konseling jangan lupa, itu tanda tangan kita. Terus jenis bentuk RM saya yang manual. Terus gimana nih jaga kerahasiaannya? Yang pertama kita sebagai bidan itu ya boleh nih promosi tapi tidak menyebarkan data-data pribadi pasien. Misalnya ada pasien terus kita kirim nih melalui sosial media, itu jangan diposting biasanya kan ya, zaman sekarang itu diposting. Terus kalau biar lebih aman lagi ya kita harus punya tempat sendiri untuk penyumbatan rekam medis. Takut ya rekam medis itu dimainin sama anak atau ada yang nggak sengaja keluar dari ruangan bocor. Terus untuk pemusnahan rekam medis misalnya, kalau saya sih kalau udah di atas 5 tahun ya itu udah saya dan nggak pernah berobat ya, nggak pernah datang lagi gitu, nggak pernah posyandu, kita nggak pernah kaya rekam medis itu saya simpan atau saya musnahkan, nggak saya jual ke loakan gitu, walaupun dia bentuk kertas ya. Jadi pahami ya Mbak ya. Itu saya kalau apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraksi dan malefisiensi dan bagaimana cara untuk mengelola risiko tersebut? Untuk mencegah malpraktek ya. Kalau malpraktek itu kan sesuatu yang tidak ada izin ya. Jadi cara saya adalah mengurus perizinan secara legal ya. Lalu saya memperbarui perizinan ketika izin saya sudah habis dan mengupgrade ilmu ya dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Itu di bawah naungan undang-undang dan di bawah naungan ini. Jadi saya upgrade ilmu. Terus tadi apa? Bagaimana cara mengelola risiko tersebut? Iya, itu tadi mengelolanya itu dengan kita mengupgrade ilmu, mengikuti pelatihan dan memperbarui ya setiap izin yang ada biar kita tetap legal tindakannya. Ya, contohnya kayak kan memiliki STR, dia kan STR itu surat tanda registrasi bidan ya, itu didapatkan melalui uji kompetensi. Nah, kan kalau kita nggak lulus kom berarti kita tidak berkompetensi jadi bidan. Kalau kita lulus kom berarti kita berkompetensi jadi bidan. Gitu. Bertanya Ibu, menurut Ibu bagaimana peran Ikatan Bidan Indonesia dalam melindungi bidan dan meningkatkan praktik pelayanan kebidanan di Indonesia? Peran bidan ya, peran IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Peran IBI itu sangat penting ya, penting banget dan
IBI itu kayak wadah kita, IBI itu kayak rumah bidan, dan IBI itu tempat kita segala hal yang berhubungan dengan bidan itu dirangkul oleh Ikatan Bidan Indonesia IBI. Untuk izin buka praktek juga kita harus melalui persetujuan IBI, karena orang IBI yang ngecek kita loh layak atau tidak sih. Dan untuk melindungi kita juga sih, IBI itu untuk melindungi kita dari namanya masyarakat itu biasanya banyak awalnya dan banyak bermasalahnya. Jadi kalau kita sudah mengikuti peraturan sesuai dengan IBI, lalu IBI sudah melindungi kita, kalau kita dituntut oleh masyarakat, biasanya IBI juga akan melindungi kita. Enaknya IBI kayak gitu. Jadi semua bidan itu wajib mengikuti menjadi anggota organisasi IBI. Pertama Bu, menurut Ibu bagaimana strategi yang Ibu terapkan untuk memastikan pelayanan kebidanan yang berkualitas di PPNB itu? Strategi ya? Strategi saya itu memberikan komunikasi. Yang pertama saya berikan servis. Jadi servis itu kayak gini Pak. Setiap ada yang harus bersalin tempat saya anterin pulang. Itu salah satu servis. Biasanya kan mau sendiri, ya itu selalu anterin pulang. Lalu saya melakukan kunjungan ke rumahnya di hari ketiga dan hari ketujuh. Itu adalah servis. Itu adalah servis yang terbaik menurut saya. Karena kayaknya jarang yang seperti itu. Biasanya mereka kunjungan datang ke rumah bidan. Terus yang kedua, saya tidak membeda-bedakan nih, mau dia tua, mau dia muda, kok pakainya lusuh, motor atau mau gimana itu, nggak saya bedain. Semua saya tetap berikan layanan yang baik. Saya tetap senyum, saya tetap walaupun saya ada pusing ya, banyak kerjaan, tapi tetap saya memberikan yang terbaik. Servis dan ya pelayanan kita itu aja. Terima kasih Bu. Baik Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa kebidanan tentang pentingnya menjaga etika dan moral dalam pelayanan kebidanan? Menjaga etika dan moral. Pesannya untuk para bidan, kalau kita sudah berkecimpung, kita sudah pengen jadi bidan, kita sudah menjadi bidan, berarti kita adalah orang yang menurut orang awam itu kita orang pintar. Terus kita tuh orang yang ramah, terus kita tuh orang yang baik, ya. Terus kita tuh orang yang bisa diajak sharing. Jadi pasien datang itu nggak harus berobat, pasien datang itu sharing, semua di-sharingin sama pasien. Baik itu anaknya yang susah makan, suaminya yang menopause, atau ibu KB. Walaupun kita sudah memberikan mengasih tahu nih teori materi apa yang udah kita tahu, tapi kalau pasien belum ngerti, ya itu kita harus memberikan informasi yang sabar dengan bahasa yang mereka tahu. Jadi yang pertama kita harus pintar. Kalau pintar, nomor satu itu pintar dulu. Kalau pintar itu mereka minum obat 1 kali sembuh, bidan itu pintar. Tapi kalau kita dari jadi bidan terus kita nggak pintar, maksudnya menurut mereka itu ditanyain aja nggak ngerti atau searching di Google, itu biasanya ketahuan kan sama pasien. Kalau kita searching di Google itu Punya ilmu yang cukup ya Bu? ya, yang pertama itu kita kasih di mata orang itu kita pintar, kita ramah, kita baik. Jadi walaupun nggak di rumah, kita keluar rumah ketemu orang semua disapa, mau anak kecil dewasa. Itu sih pesannya, itu kalau saya bisa. Dengan yang tua dan yang muda kita harus sopan. Itu sopan. Kalau misalnya kita nggak bisa manggil dia anak SD kelas 1 berobat sakit kepala, sedangkan dia punya adik, kita bisa panggil dia abang untuk membahasain adiknya. Atau dia anak bungsu, kita bisa manggil dia adik. Itu salah satunya sih. Pokoknya di bidan itu semangat aja. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Ibu, pertanyaan sudah kami ajukan dan alhamdulillah jawabannya bisa kami mengerti. Itu sudah cukup sekian itu Ibu untuk pertanyaan dan wawancaranya. Terima kasih ya Mbak. Alhamdulillah kalau bisa dimengerti, semoga bermanfaat ya. Kami juga terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Baik Ibu, mohon izin meminta tanda tangannya ya Ibu. Ya, sudah memberi ini ya, bawahin darah tadi ya. Ya, sebagai bukti bahwa kami telah melakukan Waktunya ya Mbak dibuat sama Iya. tempatnya. Iya, Bu. Mbak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ini pamit ya Ibu. Jadi jalan ya Mbak. Ibu.